Kita sepakat bahwa koperasi ini kalau dilihat dari kami di Kementerian Desa, BUMDes ada di sana, ada KOD ada di sana. Sebetulnya ini peluang bagaimana nantinya BUMDes bisa bermitra dengan koperasi apapun seperti apa nanti bentuk tata kelolanya. Yang jelas itu pasti itu salah satu peluang besar buat BUMDes maupun perekonomian desa lebih bisa berkelanjutan. BUMDes ini kan sebetulnya merupakan badan hukum desa yang dibentuk oleh desa dan juga dia berkontribusi kepada APBDes, APBDes dan juga ke masyarakat. Ya. Secara praktis juga beberapa negara Jepang, kita tahulah dengan Genohnya, Amerika, kita pun di tahun 1988 KUD kita bisa membawa kita menjadi swasembada pangan. Saya pikir kelihatannya pemerintah belum siap deh. Saya waktu Ketua Dekopindu Jawa Barat menginisiasi pendirian koperasi desa dengan uji coba. Tantangannya banyak sekali persoalannya di situ. Kita menginisiasi mengkaji 4 desa di Indonesia untuk jadi koperasi desa dengan background ekonomi pedesaan yang kuat. Jadi perlu pilot project dulu. Belum ada pilot project, Anda lihat sekarang, Pak? Tanya aja Pak Koko. Rasa-rasanya sih enggak. Sejak kapan juga Pak Koko pikir koperasi tentang dana 5 miliar? Itu dana himbara yang total bisa 400 triliun. Mampu enggak sih? Ya tentu kalau diinjak kaki sih bisa aja. Memang menjadi PR pemerintah terkait dengan pembiayaan. Karena ada 6 skema pembiayaan alternatif yang sekiranya berpotensi untuk bisa membiayai bukan hanya dari himbara, Prof. Pertama dari APBN/APBD, kemudian dana desa, modal koperasi itu sendiri, CSR maupun juga dari dana lainnya seperti CSR mana? CSR-nya nasional maupun internasional. Tentunya ini masih dalam tataran diskusi antara pemilik dana desa, khususnya antara Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Duitnya di sini ya? Pemerintah desa juga kaget juga sih. Kemarin 20% anggaran desa diambil untuk ketahanan pangan. Itu akan diserahkan ke BUMDes untuk dikelola. Tiba-tiba sekarang, ini belum tahu berapa persen nanti. Dana desa jangan diutak-atik. Ya, baru keluar sekarang, baru keluar. Di Asosiasi Dosen Koperasi disampaikan bahwa untuk Merah Putih tengah dipersiapkan sarjana. Halo, 1.325 pendamping koperasi lapangan. Saat saya tanya gimana koperasi Merah Putih, Pak, baru akan memikirkan itu. Status kami pun belum jelas saat ini. Sekarang statusnya katanya dari sini diserahkan ke daerah. Daerah juga tidak sanggup karena ada efisiensi. Kurus yang 1.325 belum clear. Jadi kalau bicara SDM baru lagi yang plung baru, belum paham koperasi, itu menurut saya juga ketidakefisienan. Mari kita konsolidasikan diri, perkuat. Apa yang diinginkan oleh Presiden itu bagus. Tapi bagi saya yang setengah hidup saya bergerak di koperasi, jangan sampai ujung-ujungnya nama koperasi semakin terpuruk. Karena salah urus dan salah mikir. Jadi nggak usah dianggap kalau BUMDes itu merah, kalau koperasi putih. Enggak, bisa bersinergi. Bagaimana sekali desa itu kelompok mekar, kelompok gapoktan, kelompok nelayan. Kalau bisa bersatu padu, membangun sebuah kehidupan yang lebih bagus, yang nanti memperkuat ketahanan pangan nasional. Itu yang paling penting. Dana desa itu peruntukannya kan bukan untuk koperasi dulu ini. Menjadi masalah loh nanti. Kenapa nggak ditambahkan semacam program di BUMDes itu? BUMDes itu kan barusan digalakkan. Dan mereka itu sudah menyertakan 20% dari dana desa itu ke BUMDes. Jadi ini Mas Iransu, Menteri kalau mau mengadakan program itu tolong cek bawah dulu. Tahun 2020, Deputi Bidang Perekonomian waktu itu Pak Jabadi menyatakan selama periode 2019 sampai 2024, pemerintah telah membubarkan 82.000 koperasi yang tidak aktif. Indonesia memang menjadi negara yang paling banyak jumlahnya ya koperasi sedunia. Banyak koperasi yang dibuat berdasarkan kebijakan dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah seperti itu. Dulunya 209.480 unit telah berkurang menjadi 130.119 unit. Masih banyak kok koperasi di Indonesia. Kayaknya sih lebih bagus sebenarnya untuk efisiensi ya, kepemetaan dulu Mbak. Kalau kita lihat di peraturan tentang koperasi, modal koperasi itu kan terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian nanti dia boleh ada pinjaman. Kemudian ada penyertaan dan hibah. Coba sebelah mana yang akan masuk ke mana? Gak mungkin simpanan pokok, simpanan wajib, karena itu kan hanya untuk anggota. Kalau nanti pinjaman, kembali lagi, siapa yang meminjamkan dan harus dikembalikan kapan? Jangan sampai nanti akhirnya tidak ada performa yang bagus dari koperasi tentang pengembalian itu
akhirnya masyarakat makin tidak mempercayai koperasi. Coba dari format ini mana yang akan dimasukkan ya ke dalam permodalan koperasi kalau akhirnya memang dibuat dari dana desa. Dari mana masuknya? Jangan sampai akhirnya timbul korupsi baru, ya kan, timbul distrust kepada koperasi. Harus tahu dulu know-how tentang koperasi. Baru bicara tentang barang ini gitu. Dari tadi struktur permodalannya juga sudah beda, kemudian juga kita kembali lagi kepada definisi yang dari, untuk, dan oleh anggota, ini harus dipahami. Tadi makanya permodalan pun masuknya ke sebelah mana ya gitu kan, karena kalau lihat dari konsepnya seperti itu. Nah kalau mau masuk kemana nanti ke permodalannya, apa ke peminjaman ataukah kepada hibah atau kepada penyertaan, dan tapi ingat itu pun mempunyai peraturan Menteri Perkoperasian sendiri-sendiri.